Nanti sampai dan mulai ya. Sip, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada semuanya. Di hari ini kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara Expert Talk 3 tahun 2023. Yang terhormat Bapak MS Hendrawan Ahmad, STMM PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Kreativitas, Kerusahaan dan Pengabdian, Pak Puji Utomo, STMM, selaku Kepala Bidang Kreativitas, Kewirausahaan. Yang terhormat pembicara kita di Expert Talk seri 3 itu Pak Budianto, Managing Director PT Media Sarana Akses J Media, CEO Parx, dan masih banyak lagi sebenarnya. Serta terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta Expert Talk yang menghadiri acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Karenanya kita dapat mengikuti acara Expert Talk kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiar Maulana, MC di acara hari ini. Acara hari ini diawali dengan sambutan dari Kepala Bidang Kewirausahaan, Bapak Puji Utomo. Dipersilakan. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak MS Hendriawan Ahmad selaku Wakil Rektor 4 Bidang 4 Kreativitas, Inovasi, Kewirausahaan dan Pengabdian Masyarakat yang hari ini berhalangan hadir untuk ikut serta dalam kegiatan Expert Talk ketiga kali ini. Yang saya hormati pembicara pada kesempatan pagi hari ini Bapak Budianto, Eskom Mkom, selaku Managing Director dari G Media. Kebetulan kemarin juga sudah ngisi ya. Mungkin teman-teman yang mahasiswa baru mungkin udah familiar ya dengan Mas Budi. Mungkin sebelumnya terima kasih Mas Budi ya sudah mau mengisi Expert Talk kali ini. Dan juga dan terima kasih ya teman-teman atensinya yang sudah hadir ya, ikut serta dalam kegiatan Expert Talk seri ketiga kali ini ya, dengan tema bagaimana memulai membangun bisnis yang memiliki value. Jadi Expert Talk ini adalah rangkaian ya, kegiatan yang sudah kami inisiasi ya dari bulan Juli ya teman-teman. Dan alhamdulillah pada uh, pagi hari ini sampai siang nanti ya kita udah sampai ketiga dan harapannya kegiatan ini akan terus kami lakukan ya bersama teman-teman di UTY Creative Hub. Biasanya kita lakukan setiap akhir bulan ya. Kebetulan minggu lalu Mas Budi berhalangan ya. Jadi kita geser ya di minggu pertama di bulan Oktober ini ya teman-teman. Kegiatan ini ya bagian mimpi kami ya di UTY Creative Hub untuk sama-sama ya bareng-bareng gotong royong untuk membangun ekosistem ya di bidang kreativitas, inovasi, kewirausahaan khususnya di lingkungan Universitas Teknologi Yogyakarta gitu. Tidak hanya itu ya teman-teman, harapannya juga akan membantu ya buat teman-teman yang punya passion ya untuk mengembangkan bisnis ya, mengembangkan mau bikin bisnis rintisan, startup dan sebagainya. Nah, kami pengen hadir ya buat teman-teman ini untuk teman dari mulai awal bagaimana membangun sampai nanti ya teman-teman dapat pendanaan dan sebagainya. Harapannya teman-teman bisa terus ikut ya atensi partisipasinya di kegiatan Expo Talk berikutnya ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Mas Budi ya. Mohon bantuannya ini untuk sharing sebanyak mungkin nih ilmunya buat teman-teman, terutama yang mau memulai membangun bisnis, agar bisnisnya tidak hanya sekedar mengejar profit ya teman-teman, tapi juga bisa mengejar sustainable impact ya, tidak hanya dari sisi profit, tapi ada sisi sosial, lingkungan, dan sebagainya ya. Ada value lain ya, selain profit yang bisa diinjeksikan, diinputkan di dalam kita membangun bisnis rintisan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acaranya lancar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Puji Utomo untuk sambutannya. Next, mari kita beralih ke acara inti yaitu penyampaian materi dari pembicara kita Pak Budianto. Bagaimana memulai membangun bisnis yang memiliki value. Kepada Pak Budianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tiar, Mas Puji. Tadi juga Pak Hendri juga nitip nggak bisa hadir kata beliau. Santai aja kita ya. Kayaknya nggak usah tegang-tegang banget. Materinya harusnya light banget seharusnya. Nggak terlalu berat. Coba aku share screen dulu ya. Nah, harusnya kebaca ya. Sudah terlihat, Mas. Sudah, iya, Bismillah. Pagi ini kita ceritanya kan kemarin sebenarnya prolognya udah panjang. Bicara gimana sih bikin bisnis yang mau mulai bisnis yang enak itu gimana gitu. Kalau kalau di kita itu biasanya saya punya ada 3 hal biasanya fundamental. Nah, fundamental itu sebentar, ya. Jadi dalam bikin sebuah bisnis, apapun bentuknya sebenarnya, mau itu konvensional, mau itu yang digital gitu ya, kita punya 3 aturan ini. Gitu ya. Ini rumus kita sih sebenarnya. Jadi ada yang bicara step pertama itu gimana membangun timnya dulu, nyari partnernya, misalnya biasa kalau startup itu ngomongin co-founder lah dan segala macam. Kemudian terus bagaimana bikin produknya gitu ya, produknya seperti apa, terus gimana caranya produknya itu punya nilai. Karena kalau kita bikin hal yang sama kayak yang lain gitu ya, biasanya kalau bahasa dulu ATM gitu ya. Sekarang ATM aja nggak cukup, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Tapi kita harus punya membawa sebuah nilai lain di dalam produk yang kita milikin. Entah nanti kita ngambil aspek yang mana gitu ya. Nggak ada satupun produk di dunia ini yang bisa mengakomodir ke semua market gitu ya. Maksudnya misal saya buat warung makan misalnya. Warung makannya jualan nasi goreng lah mungkin gitu ya. Tapi nggak semua orang juga suka nasi goreng. Mungkin asumsinya marketnya se-Jogja penduduknya 3,5 juta misalnya. Oh yaudah anak kecil nggak dihitung 3 juta. Asumsinya semua orang bisa makan nasi goreng. Faktanya juga ada yang nggak bisa makan nasi goreng. Ada yang pengennya nanti setelah itu di breakdown lagi. Nasi goreng juga butuh apa? Ternyata ada yang pengennya ada seafood, ada yang pakai pete misalnya, ada yang pengennya spesial, ada telurnya gitu ya. Nah, itu nilai-nilai yang harus kita tambahkan gitu. Tapi itu baru berbeda aja. Baru berbeda, belum otentik, belum punya nilai yang signifikan dibandingkan dengan yang lain. Mungkin nanti ditambahin variabel lain, misalnya makan nasi goreng sambil nonton konser musik misalnya. Pertanyaan balik, bagus ya, keren, Mak. Nanti bisa orang ngambil nongkrong, bisa beli minum banyak. Tapi make sense nggak gitu loh produknya. Yang harusnya harganya 15.000 gitu ya, jadinya malah 100.000 nasi gorengnya. Tadi niatnya yang datang adalah sekian juta orang, yang ada malah cuman kalangan tertentu. Nah ini yang harus di balancing gitu. Jadi kalau mau ngelihat bikin produk, harus hati-hati ngelihat itu. Kadang kita nambahin value kebanyakan, yang ada nanti cost-nya juga akan naik gitu. Jadi akan lebih tinggi. Kalau sekarang, ya teori dulu lah. Teori dulu. Jadi ada, kalau bicara marketing, itu ada 5 sekarang. Jadi ada beberapa konsep. Teman-teman kalau senang bicara branding gitu ya, atau ya branding lah mungkin ya, branding marketing, follow aja Pak Subiakto misalnya, itu pakar branding Indonesia, salah satu lah. Pak Hermawan juga bagus, bisnis apa namanya, Mark Plus gitu-gitu. Jadi kalau masa lalu misalnya kayak kemarin kan lagi rame-ramenya, sekarang lagi rame kayak kalau teman-teman biasanya seneng update Dr. Richard ya, itu yang artis-artis itu bilang bahwa merek galon X itu problem gitu ya, ada BPA-nya gitu. Nah, terus kompetitornya merek sebelah, aku Ale Mineral misalnya gitu kita bilang, itu awalnya jualan produk.
jualan rasa manis-manisnya gitu. Jadi manis-manis itu sebenarnya produk masih masih di marketing 1.0 lah bisa bilang gitu. Kalau sudah bicara ketiga, 4 sampai 5, yang dijual bukan lagi oh minumannya rasa manis, tapi sudah sampai kalau misalnya kita sampai ke 4 lah atau ketiga aja gitu ya. Kita kalau minum tuh rasanya jadi apa gitu ya. Nah, kayak misalnya kayak kemarin waktu di acara UT terakhir kemarin saya ngasih logo ada Apple, sorry maaf, Nike, Adidas, Apple Game Media. Orang kalau memakai Nike apa sih rasanya? Rasanya berkompetisi, rasanya berjuang gitu ya, punya punya kekuatan. Rasanya jalan aja pokoknya gitu. Feel itulah yang harusnya nilai itulah yang harus kita lakukan ketika kita mau bikin sebuah produk. Memang nggak gampang, memang nggak gampang. Nah, terus ke marketing 2.0 sudah mulai orientasinya ke orang. Misalnya sudah mulai nambahin layanan, mulai nambahin care call dan segala macam. Kalau dulu motor misalnya, semua orang apalagi di Sumatera, di Kalimantan gitu, semua motor itu mereknya Honda gitu kan. Kalau pipa air itu apa Sanyo misalnya. Padahal sudah ada nasional, Shimizu dan kawan-kawan. Air mineral, AMDK dalam kemasan Aqua semua. Walaupun sekarang mulai terdisrupsi lah. Karena penantangnya juga udah banyak. Bahkan sekarang kampanye Aqua itu bilang bahwa tidak semua Aqua. Ya padahal bagusnya harusnya ya biarin aja gitu kan. Bahwa semua air mineral itu nempelnya top of mind-nya adalah Aqua. Kemudian em, di tiga di tiga tadi yang bicara kalau saya kalau pakai produk Apple misalnya, my iPhone gitu ya. Mungkin kalau saya bicaranya adalah ekosistemnya, bicaranya adalah kenyamanan integrasi dengan semua ekosistemnya. Tapi teman-teman adik-adik misalnya mahasiswa atau anak-anak sekolah sekarang ya boba itu punya value sendiri gitu. Apalagi dipoto di depan di toilet, di depan cermin gitu kan. Rasanya bangganya luar biasa bahwa punya produk Apple. Dia merasa kastanya jadi naik gitu. Nah, itu kita nggak bisa kontrol secara utuh karena itu persepsi di market ya. Persepsinya orang untuk merasakan bahwa produk kita punya nilai terhadap itu. Nah, kalau sudah di 4 ya udah mulai masuk ke experience-nya digital. Sadar nggak sadar kita sekarang udah apa ya? Udah sulit membedakan rasanya experience antara offline dengan online karena sudah menjadi bagian dari kita untuk transaksi. Mau beli makan saya seminggu tuh nggak mungkin nggak beli GoFood. Bahkan bisa dibilang sehari itu rata-rata beli GoFood karena paling senang kemudahan. Jadi kita sudah nggak ngerasa lagi harus datang ke lokasi dan segala macam. Apalagi beli-beli di marketplace dan segala macam. Nah yang lagi rame shop apa TikTok Shop juga lagi ditutup, ini juga lagi rame. Teman-teman e-commerce juga lagi galau ini sebenarnya. Mulai ke digital. Nah yang terakhir di 5.0 ini sudah bicaranya gimana teknologi yang kita bangun itu sudah mengarahnya ke manusia. Entah nanti goalsnya misal kayak yang rame sekarang bicara go green atau apa itu namanya climate change dan segala macam. Sudah arahnya implementasi di dalam 5.0 itu sudah ke arah ke sana. Lebih ke arah sosial lebih banyak gitu. Itu singkatnya gitu. Ini teorinya singkatnya gitu. Nah, produk yang powerful ya harus punya nilai, proportion nilai gitu ya terhadap customer yang sesuai. Akhirnya customer-nya bisa accept sama produknya, dia bisa menikmatin, bahkan akhirnya nanti jadi evangelis kita atau advocate kita, menyiarkan produk kita tanpa kita suruh, gitu, tanpa kita bayar. Kalau bicara, misal gini, salah satu contoh aja, produk Apple itu bukan produk yang paling banyak channel komunikasinya. Bahkan jarang orang bisa Apple itu cuma menyediakan satu channel forum doang di Apple. Bahkan kalau dibilang ditanyain di apa namanya di media gitu, supportnya pun nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Tapi karena produknya punya nilai yang berbeda, akhirnya bagian itu terabaikan. Ketika ada yang jelekin produknya di forum dan segala macam, evangelisnya gila-gilaan untuk membelanya gitu. Itu kalau udah di tahap level terakhir itu nikmat banget memang. Kita ada kesalahan produk dikit aja atau nggak nyaman, Apple fanboy-nya akan datang nyerbu langsung. Itu nggak dibayar gitu kan. Berbeda dengan kasus yang baru-baru ini, live live jualan gitu kan, katanya disuruh bayar orang lain gitu ya. Bahwa dalam 2 jam sekian M gitu ya. Biar niatnya untuk orang jadi organic buying gitu.
bikinlah nilainya, Pak Sat ya. Bikinlah nilainya biar fit. Jadi kalau kita bicara nilai yang kita buat, observasi customernya, fit nggak sih ininya apa produknya terhadap customer. Karena ini yang paling sulit memang. Dan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, behavior customer itu berubah. Jadi belum tentu bahwa produk hari ini yang kita buat itu bagus, layak untuk dimarketkan sebesar-besarnya, tahun depan itu masih relevan. Nah, mau nggak mau di internal atau di kita, itu harus selalu bikin nilai terhadap produk itu terus-menerus. Entah itu kolaborasi atau apapun namanya, menambahkan nilai terus-menerus. Karena kalau enggak, ya akhirnya nanti akan tertelan waktu dan zaman, dimakan kompetitor, nah, produk nggak relevan, bisnisnya akan tutup. Banyaklah kasus-kasusnya, studi-studinya terhadap itu. Sayangnya, produk yang bagus, yang dicintain pelanggan, itu nggak mudah. Nggak mudah. Banyak sekali kegagalan bikin produk itu ya karena mencari nilai produk itu memang nggak mudah. Ini datanya di One First 100-nya apa startup lah, kemarin sempat baca beberapa. Jadi kegagalan startup itu membuat sesuatu, ya karena orang tuh nggak butuh itu gitu loh. Saya kemarin tadi malam juga baca di Tesinasia gitu ya, banyak baca literasi yang lama-lama gitu ya, ada startup apalah, cek mata lah atau apa. Wah keren nih beritanya bagus banget. Salah satu tadi malam saya baca. Setelah cek hari ini domainnya juga expire. Padahal baru berapa tahun itu? 2 tahun atau 3 tahun lah kira-kira. Jadi ternyata solusi yang ditawarkan terlihat bagus banget. Tapi ternyata market nggak butuh itu. Dan yang edukasi market ini yang paling sulit sebenarnya. Padahal mungkin um, startup atau produk itu di luar negeri sana dia relevan, laris manis gitu ya. Pembelinya banyak ya. Tapi ketika masuk ke Indonesia, marketnya berbeda, behaviornya berbeda. Ujung-ujung belum tentu yang ada di luar negeri sana, misalnya di Amerika dan kawan-kawan negara maju, itu bisa kita adopsi 100% ada di Indonesia. Nah ini yang harus jadi concern semua orang ketika mau bikin produk. Nah ini rumusan sederhananya begini. Kalau bikin value proposition gitu ya. Di sebelah kanan itu ada profile customer, yang sebelah kiri adalah nilai dari produknya. Apa aja yang kita mau solve-kan nantinya. Nah, ini ada keterangan misalnya kayak gain gitu ya. Kita mau jelasin manfaat yang diharapkan apa aja sih biar customer itu mau beli produk kita gitu ya. Kemudian apa ya pengalaman negatifnya customer selama ini ketika mendapatkan produk yang dia inginkan sekarang di pasaran gitu ya. Terus baru kita mau bikin secara fungsional, sosial, emosional, um, apa aja yang kita mau selesaikan terhadap pelanggan itu. Nah, setelah kita dapat bahwa oh kondisi customernya begini, kita masukkanlah ke value proposition. Nah, di sini kita masukkan produk kita masuk nggak gitu ya. Kita jelaskan produk yang kita tawarkan sesuai nggak dengan customer job-nya dan kawan-kawan. Terus kita sudah bisa belum memberikan value agar problemnya si pelanggan tadi, customer tadi yang ada di customer profile itu bisa terselesaikan. Kemudian kita bisa ngobatin nggak sih kekecewaan dia terhadap produk existing misalnya yang ada di market. Ya. Jadi kalau sudah ketemu, nanti baru mulailah kita mencoba untuk mendeklarnya. Nah, ini namanya bisnis canvas model. Yang kanan ini berarti ini customer relation, customer segment, dan channel itu bicara ke customernya. Yang ke kiri partner, activity, key resource itu bicara mengenai operasionalnya gitu ya, operasional si bisnis perusahaan atau yang di bawah cost struktur sama revenue stream ini bicara bisnis modelnya. Jadi ada 3. Nah yang tengah ini value proportionnya. Kebanyakan sekarang hampir semua bisnis itu mesti dari kanan dulu kebanyakan. Kita tahu dulu marketnya, seberapa luas market. Ini paling gampang lah mungkin. Saya bilang paling gampang. Karena kalau dari sebelah kiri itu sulit sekali. Kita bisa jadi penemu lah paling nggak. Penemu atau barang itu belum ada di pasaran. Jadi kita yang menciptakan marketnya. Ketika ketika Steve Jobs bikin apa tuh iPod sekalipun atau HP yang touchscreen pun yang pertama kali Symbian itu saya lupa mereknya. Itu pun market belum menerima waktu itu. Karena proses edukasi itu nggak sulit. Zaman itu orang semuanya pakai keypad semua gitu ya. Pakai angka, pakai ketikan semua. Jadi ketika dibikinkan
HP yang bisa touchscreen, ada pennya juga. Waktu itu masyarakat merasa ini apaan gitu ya. Ini nggak bisa, kita nggak bisa nerima. Kalau kita kapitalnya rendah atau modalnya nggak besar, kita jangan coba-coba bermain yang sebelah kiri sebenarnya. Karena beban biaya edukasi market itu nggak mudah. Sama mungkin kayak paling gampang kayak transportasi sekarang lah gitu, bicara Gojek dan kawan-kawan. Di awal itu juga orang kan masih banyak keraguan gitu ya. Tapi caranya gimana biar market bisa ngadopsi itu sebanyak-banyaknya? Kalau masyarakat nggak bisa ngadopsi sebanyak-banyaknya, mereka nggak bisa memprofilingin seberapa banyak customernya. Ujung-ujungnya itulah yang terjadi di rombongan kebanyakan hampir semua startup dulu ya, yang bukan sekarang. Sekarang sudah mulai banyak berbenah. Akhir ujung-ujungnya adalah bakar duit katanya. Bakar duit buat biaya marketing, biaya campaign, buat biaya edukasi market. Biar mereka bisa mengenal produk yang kita tawarkan. Karena kalau market itu belum mengenal produknya, sulit untuk kita sulit untuk kita itu growth secara signifikan gitu ya. Karena proses edukasi market ini yang paling sulit. Kecuali mungkin misalnya tadi bicara beberapa hal, oh ini barangnya bagus nih, secara analisa bagus, sesuai, contohnya juga ada di negara-negara luar dan segala macam. Ketika dibawa, ternyata yang ada di sini tingkat edukasinya rendah, literasi membacanya rendah, yang harusnya tadi desainnya bagus, cantik gitu ya, mulus, karena segmennya ada di Indonesia, anggap aja asumsi kan rendah di edukasinya, mau nggak mau nanti ya keterangannya banyak, tombolnya lebih besar, habis itu menunya lebih sederhana, lebih simpel. Nah itu ya faktor-faktor yang bisa pengaruhin. Nah dampaknya dari itu ya value kita akan jadi menyesuaikan kembali. Kalau sudah ketemu, misalnya, biasanya asumsi dulu sih. Ya bukan asumsi juga, dari testing lah, kayak bilang testing. Nanti kita akan memulai memunculkan siapa sih misalnya, saya bikin, udah nggak usah nasi goreng, bikin pisang goreng misalnya, pisang goreng dibuka lah di sebelah rumah misalnya. Contoh ya, segmennya siapa? Oke, segmennya adalah ibu-ibu, tetangga lah gitu ya. Udah dapat segmennya, terus kenapa mereka harus bikin pisang goreng? Karena di pisang goreng yang lain itu pisangnya nggak empuk, misalnya nggak nyaman, kurang manis. Nah, kita bikin manis segala macam. Terus bangunnya relation ke customer apa aja yang kita lakukan gitu ya rencananya. Oh, kita pakai ada WA juga, bisa pesan dari WA, bisa dari Gojek juga, GrabFood juga, misalnya gitu. Channelnya kita masukin itu juga salah satunya. Berarti ada digitalnya, ada offline-nya juga gitu ya. Nanti kalau pelanggannya sudah jadi berlangganan, aku bikinkan kupon misalnya, beli 2 dapat 1 misalnya gitu ya. Nah, terus nilainya apa ada di dalam si buah pisang goreng tadi gitu ya. Nilainya nanti ini pisang yang manis tanpa bikin diabetes misalnya. Walau saya nggak tahu nih, asal aja. Pisang manis tanpa bikin diabetes. Kenapa? Karena nggak ada seres-seresnya, coklat nggak ada gitu-gitulah. Nah, jadi clean lah. Minyaknya nanti nggak dari minyak kelapa sawit, tapi minyaknya dari minyak zaitun ya. Wah ini boros nih, nggak mungkin. Nah, tapi kan berbeda kan, rencananya berbeda. Udah mulai geser ke kiri. Apa aja key partnernya? Key partner itu berarti misalnya kalau pisang goreng berarti key partnernya ada petani pisang. Habis itu yang penjual minyak zaitun tadi gitu ya buat gorengnya. Terus aktivitasnya ngapain? Menggoreng, jualan, sama jaga. Oke, 1 orang cukup. Resource-nya apa aja? Nanti banyak. Misalnya asetnya, gerobaknya ada di situ. Orang masuk aset nggak? Resource nggak? Iya, karena kalau dia gorengnya jelek, hasilnya juga jelek. Terus di cost struktur dimunculkan juga, oh biayanya apa aja buat belanja bahan baku, habis itu mungkin biaya potongan dari channelnya marketplace atau Gojek dan kawan-kawan. Gitu. Terus revenue stream-nya dari mana aja? Jual pisang goreng basic sama pisang gorengnya nanti ada toppingnya gitu ya. Misalnya penambahan topping keju gitu ya, harganya berbeda. Nah ini contoh paling gampang. Biasanya di mapping dulu. Nah, kenapa harus kita mapping? Karena kalau kita nggak bisa memapping bisnisnya, ujungnya kita nggak bisa ngerti patternnya gitu ya, waktu membuat nilainya. Bisa jadi kita asal aja, mungkin buat aja nih, kayaknya rame. Nah, karena lagi tren, misalnya makaroni pedas-pedas gitu ya, lagi tren.
FOMO, semua orang FOMO. Kemarin es krim itu juga FOMO juga. Nah, sudah rame over oversupply. Ketika oversupply, market nyoba rata, oh selesai. Karena kalau barang barang makanan misalnya kayak kayak gini dan dia bukan komoditi atau maksudnya bahan pokok, orang akan biasanya nggak tiap hari untuk beli kan. Siapa yang mau beli es krim tiap hari? Siapa yang mau nyemil pedas-pedesan tiap hari? Yang ada nanti malah lambungnya bermasalah. Terus ketika kita udah bisa bikin desain, kita udah bisa apa ya menjelaskan ke tim kita gitu. Goalsnya kemana, nilai seperti apa, prosesnya seperti apa. Tim kita lebih mudah untuk menangkap dari pola pattern yang ada kita bangun sebelumnya. Nah, terus apalagi kita bisa membuang apa ya, mengurangi kegagalan lah, paling gampang begitu. Mengurangi kegagalan. Karena kalau kita asal coba aja, asal jalan aja, saya kan pengalaman udah 15 tahun di dunia kuliner ya. Ya harusnya jadilah gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu, model-model gitu kan ada tuh orang-orang lama lah, orang-orang lama biasanya. Dia nggak nganalisa dulu, bikin warung makan kok dalam gang gitu ya. Ya udah tahu marketnya cuma tetangganya aja satu gang. Satu gang ternyata satu RT. Satu RT isinya cuma ya 30 kakak misalnya. 30 kakak ternyata diturunkan lagi yang menikah cuma 20. Sisanya bujangan gitu kan. Misalnya udah punya kakak tapi punya rumah tapi masih single gitu ya. Kerjanya pergi pagi pulang malam. Sisa lah cuma 10 orang. 10 orang doang yang diharapkan. Jadi nggak, itu sering terjadi gitu. Sampai hari ini kok banyak. Bahkan di tangga saya pun di belakang juga waktu itu bikin warung makan sudah dikasih tahu. Sulit untuk bisa bertumbuh ya. Karena naruhnya cuma di belakang. Ya akhirnya tutup juga. Nah, setelah udah ada minimalisir resiko, nah, kita biasanya selalu akan harus melakukan desain terus menerus, melakukan tes dan coba deliver ke customer-nya. Karena value itu bisa dikatakan sukses kalau customer-nya udah menerima. Nah, itu ada tekniknya sendiri lagi nanti buat memastikan value itu bisa accept apa enggak. Karena yang kita tulis itu kan masih di atas kertas. Kita bilang problemnya ini, solusinya ini gitu ya. Tapi apakah itu jadi produk market fit di market sana gitu ya? Apakah value yang kita tawarkan itu sesuai yang inginkan market? Kita nggak tahu. Kita hanya berimajinasi atau berasumsi dalam sebuah kertas. Nanti ketika ternyata dicoba, ada feedback, kita masukkan feedback itu. Apakah value-nya relevan apa enggak? Nah, relevan banyak faktor. Jadi apakah memang customer yang bisa menerima atau sebaliknya, customer pasti akan nerima, tapi bisnis kita nggak bisa jalan karena mungkin value-nya lebih besar daripada modalnya gitu misalnya. Jadi penambahan value, contoh tadi beli pisang goreng harganya 20.000 misalnya satu paket, bisa dapat voucher MAP 100.000 gitu kan, memang keren tuh, value-nya bagus gitu ya. Tapi antara harga produk dengan value-nya jadi nggak nyambung, nilainya nggak masuk gitu ya. Kalau sudah ketemu produk market fit, ya bisnis modelnya pun pasti akan sesuai. Nanti kita bisa ngatur-ngatur. Mau tadi misalnya ada promo beli 2 dapat 1. Nanti misalnya advokasi, bahasanya itu apa ya? Ngasih promo bentuk misalnya kalau dia menjualkan ke temannya atau ngasih tahu temannya referral ya, referral dan kawan-kawan dia dapat apa gitu. Itu bisnis model. Mana yang relevan pasti harus di testing dulu. Nggak bisa tiba-tiba bahwa oh ini yang pasti lakunya begini. Enggak seperti itu gitu. Enggak seperti itu. Karena sampai hari ini pun di kita pun gitu ya, desain testing ini hampir tiap hari. Hampir tiap minggu itu kita membahas penambahan value, create value baru. Ya kalau mungkin bahasa sederhananya ya inovasi terus-menerus gitu ya. Karena kalau nggak didesain, nggak dicoba, di testing, kita nggak akan tahu. Makanya paling gampang ya berapa sering sih failed-nya gitu ya, berapa sering sih gagalnya. Kalau gagalnya nggak banyak, ya produk kita kemungkinan besar dimakan waktu lah, nggak relevan gitu. Karena kurang melakukan testingnya terhadap value yang kita mau coba gelar ke pelanggan atau customer gitu. Nah, gimana caranya? Ya, kita segmentasi customernya. Marketing kita harus segmentasi. Jadi ada bicara demografi, ada bicara geografi, behavior,
sama psikografi. Ini yang paling agak baru lah dikit. Jadi kayak tadi bicara pisang goreng tetangga di sebelah, ya. Oh baru ngomong demografi tuh. Tetangga rata-rata umurnya 20-an misalnya, 17 tahun, bapak-bapak sama ibu-ibu biasanya sering nongkrong minum kopi misalnya, pengennya kopinya pahit, pisangnya manis. Nah, ternyata itu market dominannya itu. Habis itu geografi di mana? Lokal, tetangga. Nah, ada behavior nggak? Uh, Pattern nggak? Ada benefit yang lain nggak? Nggak. Yang penting enak aja, murah misalnya. Terus ada aktivitas tertentu nggak yang mempengaruhi di segmen market itu? Oh nggak ada personal kok, nggak perlu harus dia misalnya punya apa namanya karakternya adalah orang Batak atau orang Melayu atau orang Jawa, nggak butuh, karena jualan pisang goreng. Nah ini harus dipetakan. Nah, ketika kita punya produk bisa memetakan ini, setidaknya ya kita akan tahu nanti berapa sih sebenarnya yang kita bisa layanin market kita. Jadi kalau misalnya tadi bicara siapa yang bisa makan beras misalnya atau nasi goreng tadi atau bisa pisang goreng misalnya, ya sekian Pak, ada 3 juta sekian penduduknya di Jogja. Tapi berapa banyak kita bisa servis, yang kita bisa reach ya? Ternyata gerobaknya adanya di pinggir rumah, sebelah rumah, satu RT. Setelah dihitung isinya hanya 20 kakak, gitu kan. 20 orang lah kira-kira. Habis itu kita cek lagi, turunkan. Dari 20 orang ini beneran nggak sih semuanya bisa beli? Ternyata sisanya cuma 10. Jadi 10 ini berpotensi nggak dia jadi evangelis kita? Jadi ketika dia suka banget, dia akan menyiarkan itu produk kita ke orang lain. Ternyata nggak ada satu orang. Jadi pertanyaan dibalikin lagi ke kita. Ini mau dilakukan apa enggak? Karena kalau misalnya ternyata 10 orang hanya pembelinya, terus kita bukanya 30 hari dalam sebulan gitu ya. Anggap aja begitu. Modalnya sekian. Masuk nggak sih? Apa iya mereka tiap hari beli pisang goreng di situ gitu? Oh enggak Pak, rezeki itu udah ada yang ngatur. Nanti ada yang naik motor lewat gitu kan. Nanti ada tiba-tiba, adalah pokoknya gitu. Ya itu kan intangible. Sesuatu hal yang nggak bisa kita hitung. Karena kalau kita nggak bisa ngitung, ya itu nggak jelas, berarti kita gambling. Jadi makanya kadang-kadang jadi perdebatan kan. Bisnis itu perjudian apa bukan? Gitu ya. Ya enggak, karena bisnis itu bisa dihitung. Kalau kita mau benar gitu ya. Tapi kalau misalnya asal aja kayak tadi, ya udahlah, penting aku jalan aja dulu. Atau ya udah, penting istriku ada kerjaan, biar di rumah ada kegiatan gitu, ya udah itu beda lagi ceritanya. Berarti goalsnya dari psikografi yang sebelumnya, bahwa istrinya dia happy, jadi nggak bikin marah-marah di rumah dan segala macam. Nah, kalau tadi yang ini tak jelasin di sini sih ya. Jadi ada siapa sih partnernya, kalau tadi yang di Spoiler Kampas tadi ya. Jadi ya, terus supplier kita siapa aja, terus key resource-nya siapa aja. Misalnya kayak tadi pisang goreng, kalau nggak ada pisang yang jualan pisangnya, ya kita nggak bisa jualan gitu kan. Habis itu siapa aktivitas partner yang bantu kita, berarti tukang yang bikin masak dan segala macam. Ini detailnya begini. Jadi ini bisa dicari kok di internet, banyak banget model-model beginian. Jadi saran kalau teman-teman mau coba melakukan sesuatu, membuat apapun bentuknya, pastiin di mapping dulu. Nah setelah di mapping, balik lagi ke goal kita awal. Mau nyari duit kah, dari cerita tadi, mau karena hobi, atau balik lagi, mau ya saya memang purpose pengennya kebaikan, outputnya. Untung rugi urusan belakangan. Ya sudah, jadi ceritanya jadi berbeda. Tapi kalau kita bicara bisnis sesungguhnya, atau entrepreneurship gitu ya harus goalsnya adalah sustainability. Kalau sustainability berarti ya duit lah harus ada sesuai, revenue-nya harus ada, revenue-nya harus bagus, dan bisa berkembang terus menerus gitu ya. Karena kalau bikin suatu hal hanya untuk yang penting jalan aja, buat ngeramein aja sedikit kanan ya sudah nggak apa-apa. Itu pilihan. Nah, ini contoh. Ya siapa yang nggak tahu Spotify ya? Harusnya teman-teman sih semua tahu. Ini contoh, sebenarnya ada yang kurang juga ini kayaknya. Salah satu cost struktur dia itu marketing juga nggak ada di sini. Tapi oke, nggak apa-apa. Ini contoh aja. Jadi kayak misalnya Spotify gitu ya. Partner dia siapa? Ya berarti ya yang pegang license musik kan. Artis, songwriter, label, dan kawan-kawan. Podcaster juga termasuk. Habis itu dia juga kan sistemnya juga open source juga ada, dan segala macam. Dia connect ke Facebook nggak? Iya, karena dia bisa login pakai Facebook juga.
habis itu pengiklan, cloud-nya di Google ternyata, terus ada Sony PlayStation juga masuk ya. Terus aktivitasnya apa aja di dalam Spotify? Dia melakukan database, melakukan graphing, bikin softwarenya, mengkurasi, mempersonalize audio kontennya, biar kita kadang-kadang dengar, oh ini saya kalau umur sekian bla 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 keseringan dengerinnya dangdut misalnya gitu, nanti ya kontennya playlistnya kan kebanyakan dangdut-dangdut yang mirip-mirip yang kita inginkan. Cuman saya kadang kalau sekarang rasanya itu membosankan. Pengennya sih random gitu ya. Tapi karena AI-nya kerjanya begitu, ujungnya kita tuh dengerinnya itu terus ya. Rasanya genrenya begitu-gitu aja gitu. Nah, biasanya kita akalin dari genrenya Melayu misalnya, tahu-tahu genrenya kelas-kelas yang IDM misalnya gitu-gitu. Jadi biar dia agak kacau AI-nya. Terus resource-nya apa aja? Pasti infrastruktur IT, library musik, data ya udah pasti ya, AI-nya juga masih ada. Nah, kita bicara value-nya misalnya. Value-nya Spotify apa sih? Dia free, ada yang versi free-nya walaupun kena iklan ya, kena potong iklan. Nah, itu legal karena kita download MP3 itu kan nggak legal. Kayak ceritanya zaman dulu Napster dulu ya, download musik dan segala macam. Terus ada user generate content juga, kita bisa share playlist, ada di kanan segala macam. Kita bisa personalize juga, ada social sharing juga di sana, bisa collaborative playlist, kita bisa share sama-sama teman atau orang yang kita invite, dan bisa mengakses sampai 50 juta lagu. Nah, modelnya adalah subscribe, jadi kapan kita mau pelangganan, kita juga bisa unsubscribe gitu ya. Dan bisa offline, jadi kita bisa versi offline, sehingga nggak memakan kuota internetnya. Terus nilainya apa lagi? Nah, untuk musik right holder, yang pemegang musik, ya mereka bisa ngakses ke audiens. Mereka bisa promo, mereka bisa menganalisa audiensnya siapa aja. Nah, buat pengiklan, dia bisa dapat mengiklankan di sana dan targeted lah ads-nya gitu ya, sama ekosistem musik. Nah, ini value-nya si Spotify. Customer relation apa aja yang dibangun untuk membangun relasi dengan customer. Kalau misalnya kalau layanan biasanya ada customer service lah, apalah misal layanan yang lain ya. Nah, kalau di sini dia mempersonalize experience-nya. Jadi tiap orang bisa mengatur playlist-nya, bisa membuat sesuai dengan apa yang suka lah gitu ya. Ada komunitas juga di sana, peer-to-peer community, dan self-service. Ada aspek sosial juga ada. Self-service ini berarti yang kayak kita mau apa namanya langganan apa enggak, itu kita sendiri yang melakukannya. Jadi nggak butuh dibantu orang lain lah. Bisa. Channel, ada website, apps, sama platform gitu ya, platform. Customer segmennya semua segmen. Nah, tapi dia juga mencahin ada segmen family sama student. Saya tahu family itu bisa sharing ke beberapa orang dengan harga tertentu lebih murah. Yang pelajar juga lebih murah. Jadi kalau ditanya siapa yang bisa dengerin musik untuk Spotify, semua orang. Mungkin bayi pun juga kita juga bisa mendengarkan, tapi bukan bayi yang beli ya. Bayi juga mendengarkan musik yang di-play oleh Spotify juga. Cost struktur, jadi ada infrastruktur, ada risetnya juga, fee terhadap yang punya license musik, sama operation ya orang. Nah, revenue stream-nya dari subscription, jadi ada orang berlangganan, pengiklan, orang yang nitip iklan di Spotify, sama artis yang dipromosikan, musik label, kan juga bisa. Oh ini di atas terus top, ternyata memang dia ngebayar iklan di Spotify biar dia ada muncul di top 10-nya, misalnya chart-nya tanggal lagunya di Spotify. Ini contohnya punya Spotify lah, kira-kira begitu. Nah ini di dalamnya, kira-kira. Wah, jadi ada advertisement-nya juga ada premium user, free user, nanti yang didengar seperti apa. Ini kalau mau didetailkan begini, enak banget. Kita bisa memastikan bahwa berapa sih target kita dapat revenue dari premium user, berapa sih cost kita untuk memfreekan Spotify itu terhadap semua orang user gitu ya. Karena memang kalau Spotify itu tiba-tiba di awal langsung premium, langsung bayar, nggak ada free-nya, waktu awal-awal dia untuk menggait market, mungkin jumlah pelanggannya nggak sebanyak sekarang gitu ya. Makanya ini kan salah satu bisnis model. Jadi ada versi free, ada versi yang premium. Yang free ada iklan, yang premium nggak ada iklannya. Sama kayak YouTube ya. Ya walaupun kita di browser bisa pakai ads ya, ads blocker gitu yang ngeblok ads iklan. Tapi di HP kebanyakan orang 90-80% orang akses dari HP. Dari HP kita nggak bisa menghindar dari iklannya. Ya ada trik-trik tertentu lah, tapi nggak mudah untuk semua orang gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghindar dari iklannya YouTube ya.
Akhirnya YouTube pun menawarkan juga YouTube musik premium full ya. Dan YouTube musiknya juga ada, YouTube yang normalnya juga premium juga gitu ya. Bayar lagi. Saya aja langganan YouTube musik premium itu full, belum lagi yang Apple Music, Spotify udah unsubscribe karena udah berlebihan. Jarang dengerin musik juga kalau lagi di kendaraan aja. Nah, ini harus di apa ya, dieksplor. Kalau masih bisnisnya sederhana enak kok, cepet. Harusnya nggak lama. Bikin begini nih ngutang-ngatik dalam kertas ya, mungkin 2 lembar lah kira-kira. Kita bisa udah memvisualisasikan. Saya mau kemana sih? Oh, bisa nggak sih dieksekusi ini gitu ya. Kadang-kadang kan ide-ide itu banyak. Tapi apakah ide itu bisa dieksekusi semua, kita nggak tahu. Perlu dipastikan, perlu di-testing, perlu dibikin bisnis kanvas modelnya, value proposition harus kita declare juga. Kalau nggak punya itu, ujung-ujungnya nanti ya akhirnya main harga. Misalnya saya kulakan beras misalnya, sudah tahu nggak ada nilainya lebih, mau memotong apa namanya itu, mangkas pentengkulak dan segala macam, wah isu berat, nggak mudah. Banyak kegagalan startup sekarang yang motong-motong tengkulak, yang berbau-bau sayur lah, apa segala itu kan gagal. Karena tengkulak itu sudah melekat ratusan tahun kasarnya dengan masyarakat, gitu, petani. Mau dipotong oleh orang-orang startup biar bisa mempermudah, niatnya sih apa ya, menaikkan nilai bahwa pembelinya lebih mahal lah dibandingkan sebelumnya. Tapi faktanya enggak. Anaknya sekolah si petani itu kalau lagi sulit mau utang itu ya siapa lagi yang utangin, tengkulak. Ujung-ujungnya apa yang terjadi sekarang di startup-startup yang berbau mau motong memangkas tengkulak itu, mereka akhirnya masukinlah P2P lending, ya, utangin lah akhirnya. Sekarang lagi ramai kan begitu. Jadi kalau bicara bukan exit ya, pengembangan bisnisnya mereka larinya ke sana, mesti tempat ngutang. Makanya sekarang lagi ramai peleter lah apa dan segala macam. Karena kalau udah mentok, jualan mobil bekas lah apa atau apa, mentok pasti ujung-ujungnya diutang. Mainnya bisnis model utang. Nah, jadi kenapa harus begitu ya? Karena kalau kita buat bisnis, nggak tiba-tiba sekali itu langsung selesai. Saya bilang yang pernah Zoom meeting juga ya, yang pertama itu, saya bilang bahwa kalau sudah mentok, misalnya ternyata udah habis nih, sudah stable bisnisnya, udah nggak ada lagi kayaknya yang harus kita optimize, hanya menambahkan add-on tertentu lah, kecil-kecil aja gitu ya. Ya berarti mau nggak mau kita harus bikin bisnis model yang berbeda sekali, atau bikin kurva S baru. Karena proses dari prototyping, ya nggak usah terlalu mock up aja kita udah bisa tahu kok. Selama prototyping nanti MVP 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa sampai 10 pun bisa. Tergantung runway kita masih panjang nggak, dana kita masih ada nggak, tim kita masih mau sabar nggak. Karena biasanya ya rata-rata 2 tahun, 3 tahun, udah kehabisan modal, produknya nggak bisa terima market, tutup dah, bubar. Dan itu banyak terjadi. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Kalau sudah bisa mencoba ke sana, sudah bisa menggambarkan lah, kira-kira begitu, nilai apa sih yang harus kita keluarkan dari produk yang kita mau bangun, nanti teman-teman harus membaca ini. Jadi, apa sih problem yang pengen kita selesaikan sebenarnya? Problemnya adalah problem di customer kah? Atau dompet pribadi gitu ya kasarnya. Pengen nyari duit lebih gitu. Mau nyari kaya ya jadi entrepreneur, jadi pebisnis. Kita pastikan kembali siapa calon customernya yang tadi disebutkan di awal, segmen market. Solusi apa aja yang sudah ada di pasar saat ini, kita harus tahu. Tadi kan baru versi kita ya. Kita harus tahu. Jangan-jangan kelihatan di atas kertas tadi bagus versi kita, di pasar udah ada. Di pasar udah ada value-nya, udah bertubi-tubi gitu. Pertanyaannya balik, kita mau maju apa enggak? Enggak, tetap maju, Pak. Nanti saya lewat sisi yang lain. Market pinggiran nggak ada yang ngaku sisi gitu. Market pinggiran dia belum bisa masuk. Ya udah nggak apa-apa. Tapi seberapa cepat kita penetrasi ke sana, itu tergantung kita juga. Nah, besar pasar itu penting. Kalau pasarnya kita nggak gede, ya kita udah tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bisnis itu akan segitu-gitu aja. Sudah tahu di saat jualan pisang gorengnya di kampung gitu ya, 1 RT, marketnya cuma 1 RT misalnya. Mau berharap apa 10 tahun kemudian? Ya adanya segitu-gitu, yang ada malah sebelum 10 tahun udah tutup duluan gitu. Karena pasarnya terlalu kecil. Terus faktor apa aja sih yang mengaruhi bisnis kita? Misalnya regulasi, tiba-tiba kayak cuaca panas kayak sekarang, katanya Jogja lebih dekat dengan matahari gitu ya.
cuaca misalnya, ternyata kebun pisangnya pada mati gitu kepanasan. Terus udah lagi turun kisah program apa aja yang kita mau bangun ke customer, manajemennya mau gimana gitu ya, engagementnya. Karena em, pelanggan kan ekspektasinya terus naik ya. Jadi kalau kita nggak punya engagement terhadap customer juga, yang lama akan ditinggalkan. Nggak semua orang hanya butuh produk kok, tapi produk itu juga harus komplit sama layanan juga. Nanti kalau udah langganan atau udah pernah beli, adakah kita pernah mencoba untuk mengingatkan kembali mereka? Atau bahkan menyentuh dari aspek personalnya dia, mengingatkan dia. Misalnya contoh misal pisang goreng tadi, database-nya disimpan, nah, nomor teleponnya disimpan, ulang tahunnya disimpan. Pas dia ulang tahun kita ingatkan ulang tahun, biar mengingatkan bahwa beli pisang goreng kita lagi gitu kan. Nah, itu satu lah. Apa lagi? Wah, kita mau ngolah biayanya gimana? Ya, kebanyakan UMKM kan bisnisnya itu ya di kantong pribadi juga. Biasanya pencatatannya jelek. Nah, contoh misalnya UMKM yang gede banget ya. Dulunya UMKM sekarang besar banget. Misalnya kayak warung WS ya. WS itu kan ada hampir 100 ya. Saya lupa berapa ratus cabang gitu ya. Seratusan kayaknya lebih. Itu gede banget. Bahkan revenue sudah mau 1 triliun itu. 800-an miliar kalau nggak salah di tahun ini. Ada lagi misalnya kayak bebek Pak Budi ya, kalau nggak salah ya. Bebek Mas Budi apa Budi gitu ya. Itu di Indonesia, revenue-nya itu sekarang udah 400-an M totalnya setahun. Kalau ditanyain apa sih kiatnya dia gitu ya. Ini pertanyaan orang ke beliau ya. Dibilang bahwa ya mencatat Pak. Intinya mencatat, ngolah biaya harus detail, harus clear, harus bersih. Di mana beban yang sesungguhnya, mana modal itu harus clear. Nah, biasanya kalau di UMKM atau startup yang awal-awal, kadang-kadang kecampur. Mana ini kebutuhan pribadi, mana kebutuhan bisnisnya, itu kecampur. Ujungnya ya kacau lah. Ya. Dapat duit banyak, project, merasa bahwa oh, bisa dimakan semua. Keluar negeri gitu kan, beli mobil bagus, liburan kemana-mana. Ya. Padahal bisnisnya belum sustain gitu ya. Orang bisnis sustain aja nggak gitu-gitu amat gitu ya. Terus apa aja yang rencana kita buat meningkatkan penghasilan? Penting, kalau sudah tahu bahwa tadi mentok, misalnya udah stable, kita udah mulai mikir, gimana caranya upselling. Nah, misalnya upsellingnya, Pak, udah mentok Pak, nggak bisa diapa-apain lagi produknya. Tambahin value banyak, udah mentok lagi. Ya udah, berarti kita waktunya kolaborasi. Kolaborasi dengan produk lain. Misalnya tadi, misal pisang goreng, kolaborasilah dengan jagung bakar misalnya. Ternyata jagung bakarnya ada pemasaknya di sebelah. Ya udah kita gabung aja kolaborasi. Beli jagung bakar 10.000, dapat pisang goreng satu misalnya. Nanti berbagi sharing. Jadi biar jagung bakar dapat nilai produk kita, kita pun juga dapat nilai produknya dia. Jadi seolah-olah begitu. Ini paling-paling sederhana lah. Bahan baku udah pasti bagaimana kita ngelolanya. Misalnya tadi, oh ternyata sudah tahu sebulan itu sehari lakunya cuma 10 pisang gitu ya. Belinya malah sehari 30 misalnya. Terus 20-nya dipakai buat besoknya. Sudah misal ternyata udah mau lembek-lembek gitu ya, digoreng ulang dijual kembali. Ya, produknya akan jelek. Banyak kan rata-rata misalnya warung-warung gitu yang jadul-jadul ya misalnya ya. Yang nggak bener lah, yang bener banyak. Hari ini bikin gorengan gitu ya. Ternyata nggak laku, besok digoreng. Nanti digoreng lagi sore biar nggak basi, besok dijual lagi. Pas pelanggannya makan, ketahuan lah itu barang habis gorengan sebelumnya. Udah, itu nggak akan balik lagi biasanya. Nah, kendala itu biasa terjadi. Bagaimana terus ngolah tim? Tadi misalnya ternyata ngertinya cuma bikin gerobak satu gitu ya. Terus gimana kalau dua? Nah, udah mulai mikir nih. Kadang-kadang kan kita nggak ngitung tuh beban biaya cost. Nah, seolah-olah saya founder, saya pemilik, itu nggak digaji. Nah, beban kerja itu nggak dibayar. Operasional ya udahlah nggak apa-apa, campur ya harus dihitung. Jadi ketika kita nanti mau mengembangkan gerobak kedua di kampung sebelah misalnya, ya kita udah tahu bahwa costnya berapa sih buat bayar orang. Nah kalau udah tahu costnya kita enak tuh menentukan harga jualnya berapa dan segala macam. Untungnya berapa persen sih? Nah kalau misalnya ternyata untungnya sekian persen, misalnya 5%. Nanti kalau aku menduplikasi 50 gerobak, berarti sebulan itu aku bisa berpotensi sekian ratus juta misalnya. Nah itu harus jeli, harus tahu. Kompetitor udah pasti, kita harus tahu kompetitornya. Yang penting kalau nggak tahu bahaya, nanti kita salah strategi. Terus rencana bangun awareness, ketika produk itu nggak dikenal, tadi ketika hanya ada di tangga, gimana caranya kita ngambil market yang di kampung sebelah misalnya. Apakah nanti tiba-tiba ada acara senam pagi kita ke sana gerobaknya dibawa biar orang tahu bahwa ada
pisang goreng di kampung saya misalnya gitu. Model-model gitulah awareness yang dibangun. Entah mau lewat digital marketing, ya bisa juga kalau memang mampu gitu melakukannya. Terus apa rencana kita buat pelanggan tuh mau mencoba? Nah, bikin testing misalnya, maaf, em, beli apa namanya, bikin ngantar ke tetangga misalnya kan biasa gitu tuh kalau starter orang mau bikin makan, bikin makanan, bikin box antar tetangga, suruh nyicipin, nanti dapat feedback gitu kan. Oh, enak nggak rasanya? Oh, enak, cocok nggak kalau dijual, bla 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 bla. Itu cara-cara untuk dilakukan gitu. Nah, bikin di status WA lah atau apa gitu. Terus jalur distribusi apa aja yang kita pakai? Nanti banyak hal, misalnya ternyata tepungnya kita harus langsung ambil dari pabrik, misalnya langsung. Pengen lebih murah, pengen lebih kualitas bagus, atau mungkin kita pengen em, beli pisangnya atau membangun kebun sendiri untuk biar pisangnya sesuai dengan standar kita. Nanti distribusinya gimana, tinggal diatur. Nah, baru yang terakhir mungkin bicaranya database customer. Karena biasanya bagian ini nih yang jangankan perusahaan baru, yang lama pun kadang nggak benar-benar bisa ngolah dengan baik. Jadi setelah misalnya dia ke Bintok, dia concernnya cuma nyari pelanggan baru terus menerus. Dia nggak sadar ternyata pelanggan sebelumnya atau misalnya ini pembelian bukan subscribe ya, pembelian yang one time gitu ya. Dia nggak sadar bahwa pelanggan sebelumnya itu nggak diolah, nggak dicoba mereka untuk repeat order kembali gitu ya. Padahal mereka sudah pernah merasakan produk kita, sudah kenal kita, kenapa nggak diolah ulang? Biasa pakai CRM misalnya pakai sistemnya. Nah ini yang ya penutup lah mungkin bilang apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau kalau hanya bikin bisnis aja ya bikin aja mah mudah gitu ya. Tapi bikin bisnis yang bisa sustain, bisa tumbuh, bisa berkembang, bagikan orang banyak gitu ya. Ya teman-teman harus belajar secara detail. Nggak cukup hanya modal nekat aja. Udah beda zaman. Mungkin zaman dulu, zaman kolonial atau zaman 50-60 tahun lagi dulu gitu ya, nggak kuliah, sorry, nggak sekolah pun dia bisa jadi sugih gitu kan. Kulakan aja bisa sugih, bikin bisnis kecil aja bisa sugih. Sekarang udah beda zaman. Kitanya harus lebih jeli, lebih cerdas, lebih detail lagi karena zamannya berubah, masanya berubah, orangnya pun akan berubah. Begitu dari saya, Mas matur nuwun. Nanti kalau ada pertanyaan sambil didiskusikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman peserta. Bisa langsung resign atau tulis di kolom chat. Ya, dipersilakan kepada Mas Farid. Silakan on mic. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridudin Naraji dari jurusan Data Science Angkatan 21. Izin bertanya, Pak. Ini untuk sekarang kan zamannya marketplace ya, Pak, entah itu toko hijau ataupun toko oranye. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang penjual atau produsen, nah ini kan review tuh sangat berpengaruh ya, Pak. Dan kita juga konsumen juga pasti lihat dulu review sebelum berbelanja gitu. Nah, kalau dari sudut pandang penjual, review jelek itu apakah sesuatu yang bagus bagi mereka atau menjadi sesuatu yang buruk gitu, Pak? Untuk pembelajaran bagi tokonya itu. Nah, lalu jika sudah terlanjur diberikan review buruk, apa tindakan yang tepat yang dilakukan oleh produsen atau toko tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, ya langsung dijawab aja ya. Iya, Pak. Langsung ya, ya. Mas Farid, gini, saya pun jasa banyak sebenarnya. Memang nggak bicara mengenai hanya produk di marketplace ya, produk di lain pun juga nggak ada yang luput dari review bad rating lah ya, bad review gitu. Saya bilang di awal nggak ada satupun produk di dunia ini yang bisa memuaskan semua orang. Ya,
bisa bertaruh lah kalau sampai ada gitu ya. Bahkan yang bilang bahasanya produk yang basic sekalipun belum tentu juga orang bisa makan. Misalnya ngomongin makanan gitu ya. Beras pun nggak semua orang bisa makan beras. Mungkin kita bilang mayoritas Indonesia makan beras, tapi ada kok yang nggak makan beras karena diabetes lah atau apa, ya atau dari lahir sedangnya makan roti gitu ya. Jadi menghindar dari bad review itu sulit karena value yang kita bangun itu kan untuk segmen yang kita target. Ketika ternyata ada review yang jelek, ya berarti dia bukan segmen kita gitu. Kecuali memang murni review itu karena kita layanannya buruk, produknya jelek dan segala macam. Kalau ternyata itu sudah kita pastikan itu bagus, ya berarti kita tinggal memposisikan diri. Memposisikan diri gini, bagus nggak sih dapat review jelek? Kalau kita berpikirnya positif, itu bagus. Karena akhirnya kita dapat mengecek ulang kondisi kita secara sesungguhnya. Bisa jadi tadi sudah didesain bagus, timnya udah dibangun, timnya udah solid, tetap aja kok namanya juga bisnis kan dioperasikan oleh manusia. Ada luput, ada hilap, dan segala macam. Nah, itu buat introspeksi diri kita untuk perbaikan. Terus gimana kalau sudah terjadi gitu? Bintangnya bintang 1, ngamuk-ngamuk. Nah, bahasa kita, kalau saya bilang gini, turn negatif to positif. Jadi, walaupun reviewnya jelek, kita bisa kok mengasih tahu orang lain. Jadi gini, walaupun reviewnya bintang 1, jelek, kalau kita ngeresponnya dengan baik, dengan bagus, dan langsung dengan solusinya, mungkin dia nggak akan selesai ininya. Jelek, nggak akan dirubah ratingnya gitu. Tapi orang lain yang membaca solusi kita, orang lain yang membaca respon kita, itu melihat bahwa kita bertanggung jawab terhadap produk kita gitu. Kita bertanggung jawab terhadap pelayanan dengan customer, sehingga akhirnya ya sudah pelanggan itu udah nggak akan beli lagi atau apa, tapi yang lain melihat bahwa oh dia responsibility-nya bagus kok, garansinya bagus kok, sesuai kok komitmennya gitu loh. Itu sih Mas Farid sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Next question, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Dipersilakan bagi teman-teman yang mau bertanya sebelum berpindah. Ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan Mas Budi dari Reni Riantika di kolom chat. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara kita menjaga konsistensi nilai-nilai yang sudah ditetapkan di awal dalam bisnis seiring dengan perubahan pasar dan keadaan? Terima kasih. Sebenarnya coba ya sebentar, ada nggak ya datanya? Ya nanti aja. Jadi gini, kalau bicara konsistensi itu kan faktornya banyak ya, faktornya banyak. Nggak hanya bicara dari luar, dari dalam itu yang paling kritikal. S&P 500 kalau pernah dengar, yang ada di luar negeri sana lah gitu ya, nah, di bursa itu, yang bisa bertahan sekian puluh tahun itu bukan bicara karena produknya canggih, bukan bicara karena apa ya, inovasinya luar biasa, ekstrim gitu hebatnya, enggak. Tapi yang kuat banget secara business operationnya. Jadi kita harus kalau jadi pemimpin misalnya harus ngerti betul secara operation gimana sih, timnya seperti apa. Karena ketika di slide saya awal tadi bilang bahwa 3 pilarnya dalam berbisnis gitu ya. Kalau value itu bagus, produk itu bagus, tapi yang mengoperasikan orangnya nggak bagus, ya bisa terjadi nggak? Bisa.
hasilnya nggak akan pernah jadi bisa bagus dan konsisten. Nah, ini yang apa ya, bahasa saya bilang, kalau kalau kita luput komponen ini, bisnisnya nggak akan bisa sukses jangka panjang. Nah, membangun orang itu seninya berbeda. Kalau kita bikin value, bikin produk, kasarnya produk, ya kasar aja gitu ya, sehari pun jadi. Value mungkin ya dalam atas kertas sehari pun jadi. Tapi bangun orang bertahun-tahun gitu. Ya mungkin teman-teman apa ya, pengurus UTY pun paham lah gitu ya. Di UTY pun gimana sih, ribuan dosen dan segala macam. Di perusahaan lain, di rumah tangga, memasukkan budaya baru, menciptakan rasa inovasi dan segala macam itu luar biasa lama sekali. Nah, ketika bicara people creation, kita bicara nggak hanya sebatas bahwa employee-nya atau talent-nya aja, tapi bicara leader-nya udah bener belum? Karena leader-nya nggak bener, nggak bawa pasang badan, nggak sebagai role model, value itu nggak akan ada yang bisa ngawal. Nah, itu sih mungkin singkat ya. Sebenarnya kalau diskusi itu panjang sekali, kalau bicara ngomongin sustainability. Karena biasanya kita bukanya agak detail, tiga-tiganya harus dibuka. Kalau hanya aspek bahwa delivery aja atau penawarannya aja, value itu kan penawaran berarti ya, menjual aja, barang untuk ditawarkan aja, kita nggak bisa memastikan bahwa itu sebagai kunci utamanya. Kalau kita bisa contoh ini aja, paling gampang. Saya suka Apple ya, karena Apple sama Android ya, secara inovasi kan Android, Samsung mungkin bisa sebut. Lebih berinovasi Samsung. Ya udah ada lipat foldable itu, udah RAM-nya gede-gede dan segala macam, kamera zoom berapa ratus kasarnya. iPhone Type-C aja baru kemarin gitu kan. Jadi apakah value creation atau value yang dibawa itu serta-merta akan bikin sustain? Enggak juga. Tapi ternyata di produk itu ada nilai lain yang dibangun oleh Apple untuk membangun ekosistem, membangunkan Pride dan kawan-kawan. People-nya disentuh sama dia. Makanya kalau di marketing itu teknologi 5.0 bicaranya teknologi per humanity. Ketika udah ketemu orangnya, ya bagus apa enggak value itu kan subjektif, perspektif masing-masing. Jadi kita nggak butuh proses panjang lah untuk menyatakan bahwa walaupun ini di atas kertas versi kita bagus, belum tentu sih di market juga itu bagus. Gitu Mbak, siapa tadi ya, lupa. Mbak apa Mas? Mbak Reni ya? Ya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Nambah pertanyaannya dari Mas Irfan. Mau tanya, bagaimana cara mencari target pemasaran yang efisien dan tidak terlalu memakan banyak modal? Terima kasih. Boleh nanya nggak Mas Irfan? Mau contohnya ada nggak? Bisa apa gitu? Biar lebih spesifik, kalau boleh. Mas Irfan Kalau boleh. apa gitu contohnya? Biar ada spesifik kan enak tuh kalau ceritain. Ya tuh seada. Sambil jalan ya. Kalau misalnya nanti nunggu Mas Irfan chatting juga apa. Kalau bicara yang efisien gitu ya. Efisien kan metodologinya macam-macam. Kita sekarang bicara kalau udah teknologi sekarang kan digital, kita mapping itu kan mudah. Nggak seperti dulu lah. Bahkan masih ada kan konvensional. Pernah nemu nggak teman-teman kalau lagi di perempatan gitu, tiba-tiba ada yang bawa kertas apa ya, kayak fotokopian gitu. Eh, Kalau nggak atau ditempel di tempat-tempat informasi publik umum gitu ya. Nanti ninggiin badan lah atau apa gitu. Itu kan masih terjadi gitu ya. Padahal dia itu nggak melakukan mapping. Apakah benar orang yang naik motor itu semuanya butuh untuk peninggian badan gitu? Dan random banget kan, random sekali gitu. Itu pasti nggak diolah ya. Mesti dia nggak melakukan segmentasi market atau targetnya nggak ditentukan. Tiba-tiba dianggap, oh kalau itu crowd rame atau banyak orang yang lewat, berarti itulah marketku. Nah itu salah. Itu salah total. Sangat sulit bisa sustain gitu. Jadi kalau misalnya mau efisien ya kita harus pastikan mana sih target kita sesungguhnya. Ini yang paling penting dulu. Kalau kita nggak tahu target kita sesungguhnya, pasti segmen marketnya akan bisa melar kemana-mana. Paling enak tuh kan gini, misalnya tadi spesifik, saya mau bikin produk layanan internet rumahan. Misalnya saya kan punya yang Fiberstream namanya buat rumahan. Marketnya siapa gitu ya sesungguhnya? Kalau bicara semua orang yang ada rumah marketnya, ternyata kan nggak boleh gitu.
Karena itu kan berhubungan sama membangun infrastruktur dan kawan-kawan. Oh, saya kecilkan rumah yang di perumahan misalnya, contoh misalnya. Perumahan, kenapa perumahan? Karena daya belinya tinggi dibandingkan rumah tinggal biasa yang ada di pinggir-pinggir misalnya contoh gitu ya. Bukan bilang perumahan lebih kaya itu enggak juga, tapi daya belinya rata-rata tinggi. Karena yang tinggal di perumahan rata-rata ya milenial lah gitu, kebanyakan lah, milenial lah. Karena mereka biasa udah melek teknologi dan kawan-kawan. Nah, ini contoh paling sederhana. Kalau kita mau apa ya, memapping lah. Misalnya udah dapat nih, oh ya oke, kita fokus di perumahan dulu, fokus di apartemen. Nah, terus gimana? Ya tinggal kita cari di Google. Kita bisa cek di data BPS dan segala macam. Banyak sumber literasi kok. Bahkan kalau mau iseng sekalipun bisa di Google Map aja bisa kita cari kok. Atau misalnya pakai analitiknya Ads-nya Google juga bisa, Google Analytics juga bisa. Kita ambil dari situ datanya. Kalau mau misalnya masih ragu juga, bisa aja bikin teaser, model-model untuk memancing kita dapat database. Itu juga bisa. Ini malah salah mainan aja. Mungkin kalau pakai ads misalnya ya ada beban cost dikit lah gitu. Tapi lebih valid. Bisa aja kita misalnya bikin survei tertentu gitu ya. Nanti kita buat mengkolek data. Nanti kalau misalnya dia ikut di survei itu dapat saldo apa gitu lah misalnya. Atau misalnya dapat undian apa gitu ya. Kita nargetin biaya sekian. Kan sama tuh kayak biasanya S3 bikin disertasi kadang-kadang kan juga datang ke satu rumah, ketok pintu dan segala macam, nanti bawa gift dan segala macam. Itu pilihan. Nah, tapi kalau misalnya nggak punya juga dananya, ya cara yang paling sederhana ya tinggal dibaca di database. Banyak kok sekarang kalau masalah market itu harusnya nggak kayak zaman dulu yang kita kebingungan. Toolsnya banyak banget, toolsnya banyak banget. Begitu Mas Irfan. Kalau ada spesifik enak banget sih. Apa gitu, enak banget. Biasanya jelaskannya lebih mudah. Next ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Budi. Sebenarnya ini ada Ya. dari Repina. Selamat siang Pak, izin bertanya. Selain kualitas rasa, apa saja hal yang tak kalah penting untuk dipersiapkan dalam membangun bisnis di bidang kuliner? Saya nggak ahli kuliner. Sebenarnya tempat juga bantu gitu ya teman analisain. Tapi saya bukan pebisnis kuliner. Tapi bisa lah mungkin menjawab sedikit lah gitu ya. Kalau rasa itu kan apa ya bahasanya? Mungkin cerita sebelumnya aja. Yang saya ceritain di kampung tadi itu real sesungguhnya sebenarnya. Namanya Sopkerni, SKB 45 namanya. Jadi dia Sopkerni itu makanan di Jogja aja nggak ada. Ini masa COVID sih ya, mungkin 2021 20 kayaknya, saya lupa. Tapi orang sudah bisa belanja kok ke warung. Soccer ini rasanya itu sudah kita tes ke ratusan orang. Bahkan satu kantor saya juga saya bawakan. Ini karena tetangga yang bikin. Saya udah tes bawa sampai sana semua orang terima. Dari orang Jawa ya ada, orang Sumatera ada, orang Kalimantan ya ada, Bali nggak ada ya, nggak ada, ya. Tapi setidaknya hampir dari sekian ratus orang, anggap aja 100 orang itu kemarin bilang rasanya enak, otentik, gitu. Otentik, otentik, ternyata benar. Sop Kerni ini ya, dibikin di rombongan-rombongan di keraton gitu. Dan nggak ada di warung, kalian bisa cek, nggak ada orang jual sop Kerni. Cocok untuk bayi, testing di bayi ya. Anak saya yang kecil waktu itu umur berapa ya, 1 tahunan kalau salah, si Aska, itu saya coba, enak sekali, dia suka sekali. Sopnya bening, nyaman, nggak MSG-nya, nggak MSG lah, garam dikit gitu ya, sehat banget. Tapi sayangnya karena naruhnya di gang kampung, ya tadi ceritanya, karena ditaruhnya di gang kampung, ujung-ujungnya ya sudah, siapa yang mau beli gitu kan. Nah, pernah kan, coba misalnya gini, apa sih enaknya McD, KFC gitu ya? Ya nggak tahu ya kalau kalian rasanya enak. Tapi buat anak-anak kecil, enak kan? Enak dia. Pengen nafsu makannya tinggi. Karena target marketnya adalah anak-anak kecil. McD itu minyaknya gitu, memang nikmat gitu kan. Buat anak kecil. Tapi kita yang udah dewasa, yang udah tua begini gitu ya, rasanya itu, wah ini kolesterol. Dari kepala aja udah begitu. Ya. Ini nggak cocok gitu kan. Tapi, nah ini pertanyaan balik. Apakah rasa enak ini buat siapa? Gitu? Buat anak kecil tadi, iya, cocok dia.
mengesampingkan kesehatan ya. Tapi buat orang-orang dewasa, makan McD itu rasanya aneh itu. Apa cuma nasi sama ayam? Orang tua itu senangnya ada sayurnya, ada kuah-kuahnya, rasanya lebih plain gitu-gitu ya. Nah, ini balik ke pertanyaannya lagi. Mau enak aja itu value-nya, tapi siapa target marketnya? Kalau misalnya enak buat siapa? Enak buat anak kecil, enak buat orang dewasa, enak buat mbah-mbah, atau enak buat bayi. Kata buat bayi berarti kalian begini bikin bubur. Jadi itu contoh paling gampang ketika kita bilang ya value itu terakhir. Tapi kalau kita nggak tahu siapa yang kita sasar, kita nggak ketemu juga nanti ujungnya. Itu sih Mbak Revina. Mungkin beralih ke yang selanjutnya, Pak. Yang ketiga, dari Rizka. Bagaimana Bapak merencanakan untuk memulai bisnis yang mampu bersaing dengan pesaing yang sudah mapan dan memiliki pangsa pasar yang kuat, terutama dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat seperti penurunan harga pasar, dan upaya merebut konsumen dari pesaing? Terima kasih. Ini keren pertanyaannya ini. Mantap. Ini mantap. Kan tadi cerita bahwa nggak semua penyedia jasa atau layanan itu kan mengambil semua pasar gitu ya. Jadi kalau kita sebagai yang kecil atau baru memulai di market yang udah besar, ya kita harus punya nilai atau pembeda lah. Mungkin paling gampang pembeda. Kalau mau keren lagi, saya punya kata-kata bilang bikin pembeda. Segede apapun bisnis itu, misalnya contoh saya bisnis di internet gitu ya. Pak, emang masih bisa sustain gitu kan. Yang internetnya ya. Sedangkan sudah ada kelas-kelas besar, mau IndiHome lah, apalah dan kawan-kawan. Emang masih bisa sustain, masih bisa bertahan, masih kok. Karena cerukan itu pasti selalu ada. Tinggal kita bisa jeli apa tidak melihatnya. Contoh paling gampang begini. Saya punya internet rumahan, Paperstream namanya. Sekarang, karena saya masih pemula juga di internet retail gitu ya, rumahan itu, bangun pun belum sebanyak infrastrukturnya Telkom gitu ya, bicaranya. Fiber optiknya belum sebanyak mereka, masih ratusan kilo lah, 300 kiloan kira-kira di Jogja. Nah, ketika kita start di tahun 2021 bisa dibilang, itu kan pertanyaannya kan menghantuin. Yakin bisa bersaing gitu. Yakin bisa menang. Kita nggak bisa bilang kalah nih, yakin bisa berjalan terus nih. Karena investasinya gila. Investasi sekian puluh miliar udah. Ini bisa balik modal apa enggak? Ketakutan itu juga terjadi. Enggak semua orang, saya pun juga merasakan itu gitu. Tapi apa yang kita lakukan? Ya mapping. Siapa sih kompetitornya? A, B, C, D, E, dan kawan-kawan. Udah dapet. Value-nya apa aja sih dia? A, B, C, D, udah dapet. Terus kita mau ngapain? Nah, ini pertanyaan balik. Oh, sudah. Setelah dikaji, ini ceritanya ya, real ini. Setelah dikaji, saya turun ke lapangan langsung. Masa COVID itu 2020-an akhir-akhir. Start itu bulan Juni kalau nggak salah, tapi failed 6 bulan. Back itu di bulan Oktober, jadi langsung growth ya di 2020 sampai sekarang. Ceklah ke lapangan. Oh, ternyata ketika pas jualan internet itu, saya uji cobanya di Patang Puluhan, di dekat rumah. Satu kampung lah, saya bilang. Ternyata setelah kita validasi di lapangan, hampir 90% di waktu itu ya, di masa 2020-an Oktober, November kira-kira. Di masa itu, ternyata di kota Jogja aja, di Patang Puluhan, 90% lebih rumah itu atau orang tua tinggal, itu nggak bisa melakukan transaksi digital. Kaget juga. Banknya Bank BPD DIY, banknya Bank Jogja kebanyakan. Dia nggak bisa tuh bayar kayak kita yang gampang banget kan, mau pakai payment gateway, GoPay dan kawan-kawan lewat marketplace tuh gampang banget. Ternyata mereka nggak. Akhirnya apa yang kita lakukan? Oh, berarti solusinya kita harus bikin konsep keagenan. Apakah keagenan ada di Home dan kawan-kawan? Nggak ada. Ini produknya sama nih. Produknya sama-sama internet buat rumah. Tapi karena ada nilai, ada sesuatu hal di lapangan bahwa problem di pembayaran, kita bikinkan keagenan. Agen ini ya kayak misalnya BRI itu ya, BRI Link. Karena nggak semua orang bisa datang ke kantor pusatnya atau kantor cabangnya. Bikinlah BRI Link buat bayar lah, buat apa segala. Kita bikinkan apa gitu. Rame nggak? Rame sekali.
pelanggannya langsung banyak betul-betul. Mereka bisa bayar cash aja tanpa harus bayar sendiri gitu ya. Itu satu aspek. Aspek kedua apalagi? Kita lihat lagi, apa sih kelemahannya kompetitor? Ternyata kelemahan kompetitor itu harganya tiba-tiba naik. Nggak, kadang-kadang di iklannya 100.000 misal gitu. Ternyata setelah dia coba berlangganan, nanti 100.000 tambah PPN 11%, tambah sewa modem, tambah apa, administrasi, ketemunya udah dari 150.000. Nggak jujur. Nah, kita cobalah campaign baru gitu ya, bahwa internet kita jujur. Yang tertulis itu 100.000, ya yang bayarnya pun 100.000. Bahkan PPN pun diinkludkan. Lewat lagi, lewat. Tambah lagi nggak value-nya? Tambah. Karena apalagi yang di kompetitor nggak punya. Oh, ternyata kompetitor zaman itu menerapkan kontrak dan penalti. Nah, bahkan ada yang IndiHome di masa itu melakukan deposit. Kamu mau langganan ke dia, kamu harus deposit dulu. Sekian ratus ribu, biar dipasang internetnya. Di kita, enggak. Hari ini berlangganan, sebulan misalnya, bulan depan mau putus berlangganan, ya sudah, putus saja. Nggak apa-apa, nggak tanpa kontrak, tanpa komitmen. Pertanyaan balik, ketika pelanggannya masih sedikit, itu kan deg-degan. Wih, ini gila gitu. Yang gede aja nggak berani, kita kok berani gitu kan. Ini deg-degan, itu panas dingin kepalanya. Tapi gimana caranya itu ya bisa tenang jiwanya gitu kan. Akhirnya bilang gini, saya nemu buku namanya Unbranding. Kalian bisa cek lah, namanya Unbranding. Unbranding bukunya warna hitam. Suami istri dia ngajarin brand salah satu konsultannya Apple juga. Dia bilang gini, layanan atau produk yang mudah subscribe dan mudah unsubscribe, berarti mudah berlangganan dan mudah berhenti berlangganan, itu pelanggannya akan loyal. Wih, gila ini bilangin. Ini gila statementnya. Ya udah, kita cobalah itu. Apa yang terjadi? Istimewa. Dari data saya yang 2023 aja ya, 2003 yang terakhir, bulan Mei sampai bulan Mei. Dari bulan Januari sampai bulan Mei, yang unsubscribe layanannya Fiberstream yang rumahan itu, pindah ke provider lain, itu kurang dari 4 kalau nggak salah, apa 5 pelanggan. Padahal pelanggannya udah di atas 10.000 pelanggannya. Loyal nggak dia? Loyal. Kalau putus berlangganan karena pindah rumah, habis itu nggak tercover, itu case yang berbeda. Atau dia kehabisan duit untuk bayar, itu case yang berbeda. Tapi ketika dia kecewa, misalnya contoh, atau nggak kecewa pun, atau dapat harga lebih bagus, pindah ke provider lain, jumlahnya sedikit sekali, berarti kita udah punya pelanggan yang benar-benar jadi evangelis kita. Dan faktanya, kita validasi kembali. Berapa sih pelanggan yang datang ke Fiberstream internet rumahan itu? Dari mana sih mereka? Kita hunting juga di digital marketing, campaign sosial, bla bla bla, komplit lah. Ternyata 90% lebih itu dari advokasi. Advokasi itu berarti mulut ke mulut dah. Berarti produknya udah dipercaya. Kenapa? Statement mereka mudah langganannya, cukup KTP aja. Nah, iklan nih saya nih. Cukup KTP aja, share ke WA, WA CS sistem kita, udah cukup. Nggak perlu ada kontrak-kontrak, nggak perlu nulis aneh-aneh. Nanti semuanya kita yang bikin kan. Mudah, cepat, dan murah. Nah, itu kunci paling berat memang. Tapi bisa nggak teman-teman memulai itu? Bisa kok. Asal jeli bisa melihatnya itu gitu. Ya, gitu Mas Rizka ya. Apa cewek? Aku nggak tahu. Mbak Rizka atau Mas Rizka? Untuk saja ini ada pertanyaan terakhir kayaknya dari Mas Esa. Yang memotivasi Bapak buat memutuskan berkarir sebagai pengusaha dulu apa Pak? Dan butuh berproses dulu berapa lama sampai Pak Budi mulai merasakan usahanya sudah mulai lancar, cukup buat sepenuhnya menghidupi. Saya punya waktu berapa menit nih? Masih Cukup? Aman? masih cukup Pak. Cukup ya? Ya. Asik sih pertanyaannya. Saya kemarin bilang ngumpul banyak kok sama teman-teman. Ini sama pertanyaan selalu muncul kok. Sering banget muncul. Kok yang dikerjain banyak, bla 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 gitu. Kok nggak capek-capek? Kapan aja kerja? Saya baca itu rata-rata sehari hampir 6 jam kalau nggak salah baca. Nah, terus kerja bisa dibilang 24 jam. Cuman tidur aja ya nggak kerja. Nah, bangun itu biasanya saya kerjaan lagi. Ngecek email dan segala macam bla bla bla. Memang hektik banget. Kenapa itu terjadi?
motivasi itu kan banyak hal ya. Saya bukan dimotivasi sih sebenarnya, tapi memotivasi diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang biasanya lagi lemah, nah, biasa anak-anak muda sekarang, wajar kak, wajar, lumrah kok. Semua orang ada di fase itu kok dulu gitu ya. Waktu berproses di awal, lama nggak? Lama banget. Gagalnya banyak nggak? Banyak banget. Banyak banget. Yang sampai makan, kayak pernah cerita kemarin, makan cuma dari duit receh itu real itu paling. Saking nggak kuatnya gitu, ekonomi zaman itu. Tapi balik lagi, em, tiap orang itu kan punya trigger ya, punya trigger. Saya senang kadang-kadang bilang denger kayak kemarin ada video gitu, sering berkali-kali dengerin itu nggak bosan-bosan. Ya bahayanya kata-kata gitu kan. Kadang-kadang ketika kitanya mengatakan, aduh capek nih kayaknya, udah cukup lah gini aja gitu kan. Itu udah selesai ya. Saya bilang ke internal, sekali aja kamu mengeluh, sekali aja kamu bilang bahwa capek, sekali aja kamu bilang aku udah cukup, itu udah cukup beneran. Karena otak itu defensif, saya bilang. Otak itu defensif. Otak itu akan mencarikan zona ternyaman buat kita. Jadi kalau teman-teman misalnya ini ada tugas nih dari kuliah, malas gue ngerjainnya, dosanya udah nggak enak, soalnya sulit, itu sudah. Itu akan men-trigger lagi database di otak kita untuk selalu menyatakan bahwa kalau ada beban, kalau ada challenge, kalau ada tantangan, itu akan selalu kita akan coba menolaknya. Nah, saya menghindarin itu. Bahkan kata-kata, jangankan kata-kata kasar ya, kata-kata yang mendomini demotivasi itu saya hindarin sampai hari ini. Misalnya, ini ada problem nih, masalah berat nih. Enggak, saya cuma bilang, oh itu ada dinamika. Dinamika ya wajar, dinamika namanya hidup kok. Selalu berproses, selalu bergerak, selalu berubah. Terus, apalagi yang terus dilakukan? Ya kalau bilang motivasi murni, mau berkarir jadi pengusaha, ada yang pengen hidupnya enak, ada yang punya pasangan yang misalnya cowok cantik gitu yang udah cantik ya, ada duit mah enak, lebih mudah, lebih mempermudah lah, bukan dibilang anak cewek komersil ya, mempermudah ya. Mengakselerasi lah bahasa gitu. Mengakselerasi kan, duit lebih banyak yang mengakselerasi itu ya. Cewek pun milih laki-laki juga yang duitnya lebih banyak, pengennya kan begitu, harusnya kan begitu ya, harus begitu sebenarnya. Karena masa ya mau capek enak-enak, mau nggak hidup susah denganku gitu. Ya ngapain gitu. Ya hidup ya harus enak sama-sama. Nah, terus kalau saya sampai hari ini karena pertanyaan personal banget, menempatkan motivasi itu di orang banyak. Jadi tidak untuk pribadi. Jadi misalnya kerja bla 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 bla, bangun usaha, itu yang saya pikirkan bukan saya pribadi sendiri. Maka misalnya ngomongin, yang saya pikirkan adalah buat semua orang. Mungkin kebanyakan kata-kata ini biasa aja, semua orang juga ngomong gitu Pak. Iya, kebanyakan orang-orang di luar sana bullshit, omong kosong. Ketika depan karyawannya ngomongnya begitu, di belakang pengen sugih sendiri. Jadi saya enggak, bahkan saya transparan di internal itu. Revenue tahu, kebaca, growth tahu, bahkan misalnya reward punishment yang baru ini ya, saya bilang kalau growth kita tahun depan kurang dari 25%, semua orang akan kena potongan bonus tahunan misalnya, termasuk saya sendiri, termasuk komisaris juga. Tahun depannya lagi kita mulai memunculkan model-model kayak PNS itu, tunjangan kinerja gitu. Sebenarnya ada kompensasi kinerja di kita, tunjangan kinerja. Model-model begituan. Nanti kena semua. Jadi ya sama-sama gitu, sama-sama. Karena tujuannya membangun bisnis, kalau hanya untuk diri pribadi, bikin dagang aja udah cukup. Dagang, dapat duit, revenue, udah bisa beli rumah, bisa beli motor, udah cukup. Makanya rata-rata jarang banget di Indonesia itu perusahaan yang gede banget, yang mau scale lebih besar. Rata-rata UMKM di Indonesia itu mentoknya di angka 5M-an atau 50 miliar setahun kira-kira. Kalau sudah 50 miliar, mau keluar dari zona itu, wah beratnya minta ampun. Karena timnya bangunnya beda, dan yang paling terasa adalah gini, ini mungkin kata kuncinya gitu. Saya nanya sama teman-teman di Jakarta yang bisnis sampai triliun, nanyalah ke mereka, apa sih ujung-ujungnya yang bikin perusahaan itu bisa tumbuh berkembang dan sustain gitu ya? Apa sih yang bikin kenapa misalnya BCA lah, Astra Group sampai segede itu? Astra itu 300T setahun gitu, secara total revenue-nya. Gila gitu. Itu Bank PDB buat negara berapa itu pajaknya? Kenapa sih bisa sampai sebesar itu? Setelah
Sekian banyak orang yang tak tanya, semua jawabannya sama kok. Yang bisa menyelamatkan itu budaya perusahaannya atau kultur perusahaannya. Makanya kalau di 3 pilar tadi saya bilang di awal, people creation. Nah, dari mana budaya itu muncul? Dari yang leadernya yang membangunnya. Gimana caranya orang di bawah itu punya energi yang luar biasa buat bangun perusahaan kita? Kalau kita sendiri hanya concernnya buat diri sendiri. Sulit bangun gitu. Ujung-ujungnya ya mentok. Coba kalau kita membangunnya dengan cara bahwa ya besarnya perusahaan ini, enaknya ini buat semua orang gitu. Akhirnya orang pun sense of belonging, rasa memilikinya gitu ya. Energinya juga akan terus bertumbuh untuk membangun itu. Ya nggak ada kata cukup, karena kalau cukup itu kepasrahan buat saya. Jadi kapan akan berhentinya enggak sampai mati. Bilang saya nggak akan pensiun kecuali benar-benar memang nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah dibilang bahwa ada statement orang-orang tua, biasanya orang tua ngomong gini, tiap waktu ada masanya, tiap masa ada orangnya katanya. Enggak, saya nggak percaya itu. Karena otak itu otot, selama otak itu terus di exercise, kayak Adera ya. Adera umurnya berapa? 50 sekian ya kalau nggak salah. Tetap aja bugar, tetap aja ototnya gede karena dia tetap exercise. Tapi kebanyakan orang umur 40, umur 50 udah santai, relax, udah cukup nih, fokus keluarga, tenanglah hidupnya gitu. Udah kita berangkat ibadah aja fokusnya. Salah nggak? Enggak, itu pilihan. Itu pilihan. Tapi kalau mau kemaslahatannya lebih banyak, mau manfaatnya lebih banyak, ya kita berjuangnya lebih besar buat semua orang. Ya, rezeki, misalnya ngomong duit gitu ya, kaya itu pasti ngikutin lah. Pasti ngikutin. Itu Mas Esa. Baik, selanjutnya mungkin ada sedikit materi presentasi dari Pak Puji Utomo. Mohon maaf ya untuk Pak Budi, ini ada sedikit materi dari Pak Siap. Puji. Dan terima kasih untuk semua jawabannya dan motivasi dari Mas Budianto. Gimana? Masalahnya nggak apa? Udah masuk Mas Tiar ini. Oke, sebelumnya mohon izin ya teman-teman. Kebetulan tadi kan udah dijelaskan banyak tuh sama Mas Budi ya mengenai bagaimana memulai bisnis nih. Nah, kebetulan di UTY Creative Hubs nih ya teman-teman. Nah, ini ada media nih, ada wadah buat teman-teman yang mau bertumbuh dan berkembang bersama sih di UTY Kreatif. Nah, kebetulan kami ada program UTY Startup Academy. Nah, buat teman-teman yang punya passion ya, pengen mengembangkan bisnis ya, pengen belajar banyak mengenai startup, bagaimana membangunnya dari awal sampai kita nanti cari pendanaan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman ada nih medianya. Jangan sampai teman-teman nggak ikut join ini kegiatan ini ya, teman-teman kayak gitu. Jadi kegiatan ini ya diperbolehkan ya baik sebagai dosen di UTY maupun buat teman-teman mahasiswa yang masih aktif ya di UTY. Syaratnya dua. Yang pertama ya teman-teman boleh punya bisnis yang sudah berjalan ya, atau kalau misalkan bisnisnya belum berjalan, paling tidak punya produk nih yang mau dibisniskan ya teman-teman. Jadi karena nanti skemanya ada dua ya. Jadi skema yang hanya baru punya produk nih, tapi belum bisa jual nih bisnisnya, atau yang teman-teman sudah punya bisnis ya, yang sudah berjalan teman-teman. Kemudian, tapi produknya nggak boleh ini ya teman-teman, nggak boleh yang waralaba, reseller gitu ya, atau mungkin usaha keluarga atau orang lain yang diikutkan gitu. Tapi ini benar-benar usaha yang di-create oleh masing-masing dari teman-teman di sini. Gitu. Nah, nanti ada dua skema ya teman-teman yang bisa diikuti. Ya, pertama buat teman-teman yang baru nih punya produknya, tapi belum scaling bisnisnya. Nah, ini bisa masuk di tahapan awal. Nah, buat teman-teman yang sudah berjalan nih usahanya minimal 6 bulan, nah bisa ikut yang skema tahapan yang 10 gitu. Nah, kita nggak membatasi ya bidangnya teman-teman. Saya kira kategorinya banyak sekali yang bisa teman-teman ikutin ya. Boleh usahanya di bidang makanan, minuman ya. Bisa juga di bidang agro komplek ya, budidaya dari mulai pertanian, peternakan, perikanan ya.
kemudian tanaman pangan, perkebunan, termasuk ekosistem yang ada di dalamnya ya, seperti pupuk, kemudian media tanam dan sebagainya. Kemudian buat teman-teman yang suka industri kreatif, bikin kerajinan, seni, budaya, pariwisata, ini juga bisa kita akomodir nih teman-teman ya. Kemudian ada juga jasa dan perdagangan. Nah, buat teman-teman yang biasa punya usaha jasa, kemudian bisnis fashion, pakaian, dan sebagainya, yang ada sisi inovasi dan kreativitas ya, di bidang jasa dan perdagangan, boleh nih bisa juga ikutan kegiatan kami. Kemudian buat teman-teman ya di bidang teknologi nih, bikin alat-alat, tepat guna, dan sebagainya, ini juga bisa ikutkan di program kami. Terakhir, buat teman-teman yang punya bisnis ya berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ini juga bisa kita akomodir di bisnis digital. Jadi kita sangat banyak sekali ya kategori yang bisa teman ikutin ya. Jadi kita nggak batasi nih. Teman-teman yang punya bisnis makanan boleh ikut. Pengen pertanian juga boleh. Silakan ya. Sangat sayang sekali kalau teman-teman ada media wadah di UTY tapi nggak dimaksimalkan buat ikut join ya teman-teman. Nah, kita batasi ya 31 Oktober ya teman-teman. Jadi silakan kita hanya teman-teman cukup mengirimkan proposal atau pitch deck ya, semacam presentasi singkat ya mengenai produk atau bisnis yang mau dijalankan ya. Nanti silakan nanti teman bisa submit ya maksimal 31 Oktober. Nah, buat teman-teman yang bingung ya pitch deck itu seperti apa, ini juga kami sediakan contohnya ya. Bisa di-download di link berikut. Nanti setelah itu teman-teman isikan ya pitch deck-nya, kemudian disubmit ya di pendaftaran gitu. Nah, ini adalah kriteria penilaian ya teman-teman ya. Kita eh, akan mencari ya karena keterbatasan sumber daya dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa banyak banget ya. Tapi kita harus seleksi juga ya teman-teman. Dari mulai problem ya sama produk yang diajukan, kemudian seberapa besar market ya, target potensial dari bisnis yang mau dijalankan, bagaimana menganalisis kompetitor, dan juga timnya ya. Ini juga kita akan lihat ya. Mungkin itu sih singkat dari kami. Kami menunggu apa bisnis dan juga produk teman-teman yang mau ikut bersama kami, belajar bersama ya, berkembang bersama di UTY Kreatif melalui program UTY Startup Academy. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Tiar. Nah, Baik, terima kasih Pak Puji. Selanjutnya mungkin yang terakhir ini ada dokumentasi ya buat semuanya. Dimohon buat on kamera. Mas Tiar nanya, Ya, ya Pak. ya Mas Wi. itu Mas Puji kalau dia punya project itu bisa ganti skripsi nggak? Oh, bisa sih Mas. Itu nanti kita akomodasi dengan bidang akademik ya. Karena ranahnya beda ya kalau skripsi. Saya kemarin ngobrol sama Pak Hendri. Sebenarnya game media sendiri bisa buat pendanaan juga bisa. Satu, buat bantu mentoring juga bisa. Jadi kalau teman-teman nanti punya ide yang good di sana, nanti saya juga ikutan bantu kok. Kalau memang oke nih masuk kriterianya, kita juga siap buat pendanaan juga. Itu sih, Mas Puji. Oh, makasih sekali nih Mas Budi. Nanti kita bantu cari dulu nih yang mau daftar nih teman-teman. Nanti habis itu bisa dibantu mentoring ya. Sama tadi ya terakhir pendanaan ya. Biasanya sih itu ya paling penting ya teman-teman. Mungkin sekilas gitu ya di game media itu ada hampir 5.000 pelanggan yang di bisnis enterprise gitu ya, kayak kampus, corporate dan kawan-kawan. Banyak banget sebenarnya kasusnya di dalam. Belum retailnya juga, yang untuk yang internet ya. Belum lagi yang berbau digital juga ada. Sebenarnya kalau teman-teman mau explore punya solusi itu, justru marketnya udah tersedia. Enak banget gitu loh, penetrasinya enak. Nggak sulit lagi kita ngetok pintu satu-satu. Kalau misalnya, oh ini solusinya fit nih sama salah satu segmen di kita gitu. Nanti kita yang bawakan. Teman-teman tinggal gimana produknya memang bisa di-accept sama market, nanti kita yang bawakan. Justru malah lebih cepat gitu loh, dibandingkan mencari market sendiri gitu. Karena kita punya segmen itu beragam banget, sampai government juga banyak ininya. Gitu sih, Mas Puji. Iya, siap. Monggo tuh teman-teman ya, menarik kan. Jadi silakan bisa ini ya, ikutan join nih program UTY Startup.
Mungkin bisa on kamera dulu semuanya. Kita dokumentasi. Ini nggak dokumentasi. Dokumentasi ya. Aku bisa. Oke, untuk teman-teman semuanya ikuti aja arahan saya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Banyak banget slide-nya ya. 1, 2, 3. 49 partisipan. Udah 6 slide. Mau udah apa lagi? Oke, terima kasih buat semuanya dan juga jangan lupa ya follow UT Kreatif. Barangkali nanti ada, bukan barangkali sih, bakal ada ekspertor selanjutnya. Mumpung masih terbuka dan free gitu, nanti bisa daftar buat yang selanjutnya. Kalau yang nggak ada, tidak usah diisi, nggak apa-apa Mas. Yang kelas kewirausahaan, yang diminta sama dosen kewirausahaan. Oh iya, kelas kewirausahaan bisa. Nggak usah diisi, karena opsional kan di situ. Nggak wajib diisi. Mungkin seperti itu ya, kita udah ada di penghujung acara ini, udah jelas acara, yaitu dokumentasi. Untuk yang terakhir, makasih untuk Pak Budianto untuk materinya di hari ini. Semoga cepat bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Budi. Makasih Mas Ya, Budi. makasih sama-sama ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya. Ya, Pak.